Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya dari firman bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu sangat penting untuk kita sering mendengarkan firman supaya iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian firman-Nya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita akan konsekuensi dari dosa. Setiap dosa, setiap pelanggaran itu akan menimbulkan konsekuensi, akan menimbulkan akibat, akan menimbulkan penghukuman dari Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi firman Allah hari ini menegaskan kepada kita bahwa setiap dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu selalu mendatangkan akibat ataupun konsekuensi yang sangat serius dan sangat fatal dalam kehidupan kita. Kita belajar dari dosa mula-mula yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, bagaimana mereka melanggar akan firman yang sudah disampaikan kepada mereka supaya mereka tidak makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi oleh karena bujukan ataupun rayuan dari iblis, akhirnya mereka juga jatuh dalam dosa, mereka melanggar akan hukum Tuhan, dan akibatnya ada konsekuensi yang harus mereka terima. Setidaknya ada 3 konsekuensi dari dosa dari pasal 3 dari Kejadian yang perlu kita amati bersama. Konsekuensi yang pertama dalam ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nanti kamu mati. Jadi konsekuensi yang pertama dari dosa adalah mengalami kematian. Jadi pada waktu itu juga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mengalami kematian. Setidaknya ada 3 jenis kematian kalau kita mempelajari keseluruhan firman. Yang pertama adalah kematian secara jasmani, yang kedua adalah kematian secara rohani, yaitu terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah, dan kematian yang ketiga adalah kematian yang kedua yang disebut dalam kitab Wahyu yang menunjuk kepada penghukuman di neraka, itu dikategorikan sebagai kematian yang kedua. Itulah kematian yang dialami sebagai akibat ataupun konsekuensi dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pada waktu itu kematian secara rohani itu yang pertama terjadi, yaitu putus hubungan antara Allah dan manusia, karena Allah adalah Allah yang maha suci, maha kudus, tidak bisa berkompromi dengan dosa. Sehingga ketika manusia mengambil pohon itu, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, langsung waktu itu juga mereka mengalami apa yang namanya kematian secara rohani.
Nanti kematian secara jasmani itu ditunda, belum langsung dialami, tapi akhirnya dialami juga oleh Adam dan Hawa, termasuk sampai kepada saudara dan saya sekarang ini. Jadi kematian adalah upah ataupun akibat konsekuensi dari dosa itu. Tapi kita bersyukur bahwa dalam konteks kekinian kita, konsekuensi dari dosa yang menunjuk kepada kematian secara jasmani, rohani, tapi juga penghukuman di neraka, Allah sendiri yang sudah mencarikan solusi bagi manusia secara khusus bagi kita sekarang ini, ketika Dia datang mengutus anaknya yang tunggal namanya Yesus Kristus mati di Bukit Golgota demi dan untuk menebus saudara dan saya. Sehingga kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya tidak lagi mengalami kematian secara rohani, tidak lagi mengalami kematian yang kedua yaitu penghukuman di neraka, dan juga kematian jasmani sebagai pintu gerbang menuju kepada kemuliaan. Itu yang Yesus sudah buat dan kerjakan bagi saudara dan saya dalam menyelesaikan konsekuensi dari dosa. Jadi kita patut bersyukur bahwa Allah mengambil inisiatif untuk memberikan solusi bagi konsekuensi dari dosa manusia. Yang kedua, konsekuensi dari dosa dalam ayat 14, 16 dan juga ayat 17 sampai 19. Konsekuensi bagi ular ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Itu konsekuensi bagi ular. Tapi juga ada konsekuensi bagi perempuan. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berai kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Itu konsekuensi bagi perempuan. Tapi juga ada konsekuensi bagi Adam ataupun sebagai suami. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itulah konsekuensi dari dosa yang dialami oleh ular, dialami oleh Hawa, dan juga dialami oleh Adam. Yang bila saya ringkaskan, konsekuensi itu adalah mengalami banyak kesusahan. Banyak kesusahan yang dialami oleh Adam, Hawa, termasuk juga sampai kepada saudara dan saya sekarang ini sebagai konsekuensi dari dosa. Jadi dosa seringkali menimbulkan banyak kesusahan, banyak kesulitan yang saudara dan saya sekarang ini alami. Siapapun kita, walaupun kita harus sadari juga dan akui bahwa seringkali ada kesusahan ataupun kesulitan hidup kita, bukan tidak selamanya oleh karena dosa, tetapi seringkali kesusahan dan kesulitan yang terjadi dalam hidup kita itu diakibatkan sebagai konsekuensi dari dosa. Seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa pada waktu itu sampai kepada saudara dan saya, itu sebagai akibat dan konsekuensi dari dosa. Jadi dosa, ketidaktaatan kepada firman seringkali membawa kita mengalami banyak kesusahan ataupun banyak kesulitan dalam hidup ini. Yang ketiga, konsekuensi dari dosa dalam ayat 23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya nyala kepada beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala.
Jelas sekali dalam ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Dari taman yang indah, taman yang menyenangkan, taman yang penuh keberkatan, taman yang penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya manusia pertama diusir dari Taman Eden itu. Dan ketika diusir dari Taman Eden, pasti berubah situasi dan kondisi. Dari situasi yang menyenangkan ke situasi yang tidak menyenangkan. Itu akibat konsekuensi dari dosa. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita melanggar hukum Tuhan, ketika kita berbuat dosa, situasi Taman Eden yang rukun, damai, itu bisa berubah malapetaka dalam hidup kita, dalam keluarga kita, karena kita berbuat dosa. Karena itu kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terus mentaati firman. Dalam kehidupan saudara dan saya, kita belajar untuk tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman atau berbuat dosa. Karena itu membuat atmosfer Taman Eden dalam rumah tangga kita yang hidup rukun, damai, sukacita, akhirnya berubah ketidakbahagiaan, akhirnya berubah tidak ada sukacita. Karena apa? Salah satu penyebab utamanya karena dosa. Karena itu kita mau bertobat dari dosa-dosa kita supaya kita bisa membangun atmosfer Taman Eden kembali di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, sehingga suasana yang rukun dan harmonis, sukacita dan kebahagiaan bisa terjalin dan tercipta kembali dalam kehidupan kita bersama. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.